Halo semuanya, di sini ada sebuah soal yang berkaitan dengan matriks. Jadi ini itu adalah sebuah soal cerita, tapi cara menyelesaikannya itu harus menggunakan cara determinan matriks. Nah, biasanya kan soal cerita kayak gini, itu tuh kita bisa langsung selesaikan dengan cara substitusi atau eliminasi. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita langsung kerjain aja. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita buat dulu model matematikanya. Nah, dari soal ada 3 jenis buah, yaitu apel, jeruk, dan anggur. Kita misalkan dulu A itu adalah apel, lalu B adalah jeruk, dan C adalah anggur. Nah, setelah memisahkan, kita buat model matematikanya. Paket A berisi 4 apel, berarti 4A ditambah dengan 4 jeruk, berarti 4B, ditambah dengan 2 kilo anggur, berarti ditambah dengan 2C, harganya adalah 140.000. Itu yang paket A. Sekarang ke yang paket B, itu berisi 2 apel, ditambah 4 jeruk, dan 4 anggur, harganya 180.000. Lalu paket C berisi 4 kilo apel, 4 kilo jeruk, dan 6 anggur, harganya 260.000. Nah, ini adalah model matematikanya. Setelah kita buat model matematikanya, kita buat model matriksnya. Nah, kita buat kolom yang pertama itu untuk apel, lalu kolom yang kedua untuk jeruk, dan kolom yang ketiga untuk anggur. Nah, jadi untuk apel itu 4, 2, 4. Lalu untuk jeruk itu 4, 4, 4. Untuk anggur 2, 4, 6. Jadi ingat ya, ini itu ada untuk kolom apel atau kita bisa langsung nulis aja bagian yang ini. Lalu ini untuk jeruk, bagian yang ini, dan untuk anggur, bagian yang ini. Lalu yang ini kita kalikan dengan ABC, lalu sama dengan harganya. Ada 140.000, 180.000, dan 260.000. Nah, kita kan ingin tahu berapa nilai A, B, dan C-nya. Kalau kita misalkan ini itu sebagai matriks A, dan ini sebagai matriks X, lalu ini sebagai matriks B, berarti kita kan ingin mencari matriks X ya. Nah, untuk mencari matriks X, itu tuh kita bisa cari dari inverse dari matriks A dikalikan dengan matriks B. Nah, cara untuk mencari inverse dari matriks A itu adalah 1 per determinan dari A dikalikan dengan adjoin A. Nah, adjoin dari A itu adalah transpose dari kofaktor A. Berarti hal yang pertama harus kita lakukan, kita cari tahu dulu determinan dari A-nya, lalu nanti kita cari kofaktor dari A, lalu bisa nyari adjoin A. Setelah itu semua, baru kita cari A inverse. Setelah cari A inverse, kita bisa cari X-nya dengan mengalihkan A inverse dikali B. Oke, langsung kita mulai aja ya. Kita cari determinan A. Nah, untuk mencari determinan A, karena ini adalah matriks 3 kali 3, kalau matriks 2 kali 2 kan gampang ya, tinggal AD dikurangi dengan BC. Kalau matriks 3 kali 3, kita tulis 2 kolom pertama dari matriksnya, kolom yang ini dan kolom yang ini di luar matriks, kayak gini. Ini yang biru, nanti kita kalikan, lalu kita jumlahkan. Yang merah itu kita kalikan, nanti kita kurangi. Oke, kita mulai aja biar nggak pusing. Kita mulai dari penjumlahan ya. Kita lihat yang biru, 4 dikali 4 dikali 6, ditambah dengan yang pinggirnya itu adalah 4 kali 4 kali 4, yang pinggirnya lagi adalah 2, 2, 4. Nah, setelah penjumlahan yang warna biru sekarang kita kurangi, yang warna merah berarti 4, 2, 6, lalu 4, 4, 4, yang terakhir adalah 2, 4, 4. Sekarang kita kalikan, 4 kali 4 adalah 16, 16 kali 6 adalah 96, 4 kali 4 kali 4 adalah 64, 2 kali 2 kali 4 adalah 16, 4 kali 2 kali 6 adalah 48, 4 kali 4 kali 4 adalah 64, 2 kali 4 kali 4 adalah 32. Nah, ini semuanya sekarang kita operasikan, hasilnya adalah 32. Nah, untuk mencari kofaktor A, kita cari dengan menggunakan rumus min 1 pangkat I tambah J dikali dengan MIJ. I itu untuk menunjukkan baris dan J itu untuk menunjukkan kolom. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah tanda negatifnya. Di sini kan min 1 pangkat I tambah J. Di sini I-nya 1, J-nya 1, 1 tambah 1 adalah 2. Min 1 pangkat 2 itu adalah 1. Jadi yang ini positif, lalu yang sebelah sini 1 tambah 2 itu adalah 3. Min 1 pangkat 3 adalah min 1. Jadi setiap yang ganjil itu adalah negatif. Nah, berarti ini semua nilainya negatif ya. Oke, di sini aku udah tulis lagi matriks dari A-nya.
Sekarang kita cari nih kofaktor dari A. Yang pertama untuk M11. Ini kan baris 1 dan kolom 1. Maksudnya dari baris 1 kolom 1 itu berarti kita harus menghilangkan baris yang pertama dan kolom yang pertama. Jadi sisanya adalah 4, 4, 4, 6. Kita tulis di sini. Sekarang yang kedua, ini baris yang pertama, kolom yang kedua. Baris yang pertama, kolom yang kedua. Berarti sisanya 2, 4, 4, 6. Jangan lupa negatifnya ya. Oke, kita mulai ke yang ketiga. Di sini M13 berarti baris yang pertama, kolom yang ketiga. Berarti yang nggak dicoret adalah 2, 4, 4, 4. Setelah itu M21, berarti baris 2 kolom yang pertama, kita tulis sisanya 42, 46. Lalu M22, baris 2 kolom 2, sisanya adalah 42, 46. Lalu M23, berarti baris 2 kolom yang ketiga, sisanya 44, 44. Lalu M31, baris ketiga kolom yang pertama, sisanya jadi 44, 24. Lalu M32, baris ketiga, kolom kedua, sisanya 4224. Yang terakhir adalah M33, berarti baris 3 dan kolom yang ketiga, sisanya adalah 4424. Nah, kita udah selesai nih menyelesaikan matriks baru untuk kofaktor, tapi ini belum selesai sebenarnya karena kita harus cari determinan dari masing-masingnya. Oke, determinan untuk matriks 2 kali 2 itu adalah AD dikurangi dengan BC atau kita sekali silang aja 4 kali 6 dikurangi 4 kali 4. Kita mulai dari yang pertama, kita langsung tulis hasilnya aja ya. 4 kali 6 adalah 24, dikurangi yang kesininya 4 kali 4 adalah 16. Untuk yang kedua, jangan lupa negatifnya kita tulis 2 kali 6 adalah 12, dikurangi 4 kali 4 adalah 16. Yang ketiga, 2 kali 4 adalah 8, 4 kali 4 adalah 16. Nah, ini adalah matriks baru dari kofaktor. Biar enggak pindah slide-nya, aku hapus aja ya matriks yang A ini. Jadi setelah dari sini kita pindah ke sini sedikit lagi kok. Nah, sekarang kita tinggal kurangi nih. 24 dikurangi 16 adalah 8. 12 dikurangi 6 adalah min 4. Di sini ada min, berarti min kali min itu jadi positif. Jadi di sini 4. 8 dikurangi 16 adalah min 8. Nah, ini adalah kofaktor dari A. Nah, sekarang kita akan nyari join dari A. Nah, tadi kofaktor dari A itu adalah kayak gini hasilnya. Untuk mencari join A itu adalah transpose matriks dari kofaktor A. Nah, sekarang kita mulai transposkan. Transpose itu tinggal kita balik yang asalnya kolom jadi baris, yang asalnya baris jadi kolom. Ini 8 min 16, 8. Asalnya kan ini kolom ya, jadi kita tulis jadi baris 8 min 16, 8. Yang bawahnya jadi 4, 16 min 12 min 8, 0, 8. Nah, ini adalah join dari A. Nah, sekarang kita cari inverse dari A-nya. Nah, inverse dari A itu 1 per determinan A dikali join A. Determinan A-nya udah kita dapatkan, nilainya tadi itu adalah 32. Sekarang kita tinggal kalikan deh. Jadi 1 per 32, join A-nya kita masukkan yang ini. Nah, jadi ini adalah inverse dari A-nya. Mau dikalikan ke dalam sini gak apa-apa, tapi mau kayak gini juga gak apa-apa gitu ya. Kita biarkan aja kayak gini biar nggak perperan nanti hasilnya. Akhirnya, setelah penantian panjang, sekarang kita bisa mencari masing-masing harganya per kilonya. Tadi kan rumusnya itu adalah kalau mau nyari X itu adalah A inverse dikalikan dengan B. X-nya itu adalah ABC. A inverse-nya tadi udah kita dapat. Lalu B itu adalah harga-harganya 140.000, 180.000, dan 260.000. Nah, sekarang kita tinggal kalikan aja nih. 1 per 32-nya kita biarkan aja dulu. Kita tinggal kalikan 8 dikali 140 ditambah dengan min 16 dikali 180. Lalu 8 dikali 260. Yang selanjutnya juga sama ya, biar gak terlalu panjang, aku tulis aja. Nah, biar gak terlalu panjang, kalian tinggal kalikan aja 8 kali 140.000, min 16 kali 180.000, 8 kali 260.000, dan semuanya baru nanti kalian bisa jumlahkan per barisnya. Biar gak terlalu panjang gitu ya nulisnya, karena ini udah habis slide-nya. Nanti hasil akhirnya adalah yang atas, yang baris pertama itu adalah 320.000, baris kedua juga sama 320.000, lalu baris ketiga adalah 960.000. Nah, sekarang kita bisa kalikan dengan 1 per 32. 1 per 32 dikali 320.000
adalah 10.000, yang bawahnya juga sama 10.000, 960.000 dibagi 32 adalah 30.000. Nah, jadi harga apel itu adalah 10.000, harga jeruk itu adalah 10.000 juga, dan terakhir harga anggur itu adalah 30.000. Nah, jadi kesimpulannya adalah kayak gini gitu. Makasih banyak udah mau menonton, semoga bisa membantu.